Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kelompok kami terdiri dari Nimas A. Septiana, NIM 63020200149, Firman Ardiansyah 63020200160, Ahdan Rusda Mubarak 63020200169, dan Muhammad Hilmi Dwi Putra 63020180094. Saya akan menjelaskan distribusi pendapatan. Pengertian distribusi pendapatan menurut ahli ekonomi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Pendapatan tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak terlepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. 2. Distribusi pemerataan. Distribusi pendapatan sangat diperhatikan pada setiap daerah, baik itu daerah maju ataupun daerah berkembang. Perbedaan pendapatan yang ada di setiap daerah muncul karena adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan barang modal. Daerah yang memiliki barang modal yang melimpah akan memiliki pendapatan yang lebih banyak, sedangkan daerah yang memiliki sedikit barang modal, maka pendapatan yang didapat juga sedikit. Saya Nimas A. Septiana, NIM 149, akan menjelaskan tentang ketidakmerataan. Salah satu indikator distribusi pendapatan yaitu indeks Gini yang menjadi tolak ukur dalam pembagian pendapatan antar lapisan di suatu wilayah negara. Di Indonesia, berkaitan dengan koefisien indeks Gini ternyata terlihat cukup fluktuatif, yang berarti mencerminkan bahwa pembagian kue nasional mengalami kenaikan di suatu masa lain. Fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat memasuki pelita 3 diperlihatkan dengan menurunnya koefisien Gini yang berarti berkurangnya ketimpangan di mana pemerintah Orde Baru mulai menempatkan prioritas pemerataan pada urutan pertama dalam formasi trilogi pembangunan. Ini bisa terlihat tabel tentang fenomena koefisien Gini di Indonesia periode 1960-an sampai 1990-an. Namun demikian, paket pemerataan tersebut tidak memberikan pemerataan seperti selama ini diharapkan, tetapi justru memberikan ketimpangan dengan semakin lebarnya garis pemisah antara si kaya dan si miskin. Bahwa sebagian besar kue pembangunan hanya dinikmatin oleh segelintir makhluk yang disebut konglomerat. Belum lagi kenyataan yang sekarang ini muncul ke permukaan sebagai ketidakpuasan atas apa yang terjadi berkaitan dengan pola distribusi yang selama ini tidak memberikan equality pada rakyat banyak. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya manusia, fisik, teknologi, dan kapital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan di Indonesia. Sementara sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur, banyak yang mengalami ketertinggalan di berbagai sektor pembangunan. Kesenjangan sosial bagi pemerintah ekonomi yang tumbuh diperlukan untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang harus meningkat. Seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata per tahun, di samping itu, pergerakan ekonomi dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai kekuatan ekonomi domestik yang sangat penting. Pertumbuhan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program strategis bersifat jangka pendek dengan memberikan porsi terbesar kepada sektor pengembangan usaha ekonomi mikro dan UKM. Namun jika pertumbuhan ekonomi yang tidak
terkendali justru akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi, serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diperkuat dengan pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan pemilihan dan kesempatan serta akses luas kepada masyarakat. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.